Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain. Syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan dalam forum kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kakak kali ini mau sedikit cerita nih. Dulu itu ketika kakak SMA ya, sama nih kayak teman-teman saat ini ya, masih SMA gitu ya. Kakak juga punya cita-cita membangun masyarakat thayyibah, atau masyarakat seimbang. Jadi saat itu kakak tuh semangat banget. Kakak belajar berperan dengan maksimal, kakak aktif di organisasi, kakak ikut berdakwah di organisasi dan lain sebagainya. Tapi dalam proses berjalannya perjuangan meraih cita-cita itu ada aja nih yang mengatakan bahwa cita-citamu tuh ketinggian loh. Kayak emang bisa ya masyarakat kita saat ini itu berubah jadi masyarakat yang lebih baik. Alah, itu nggak mungkin nggak sih? Itu nggak mungkin terjadi. Dulu perkataan-perkataan ini itu sempat bikin kakak jadi kayak patah semangat, ragu, down gitu ya. Bahkan ketika ada kegagalan-kegagalan kecil itu kakak tuh langsung berpikir gitu, kayaknya emang bener deh yang dibilang sama orang-orang bahwa ini tuh nggak mungkin, ini mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang seimbang itu nggak mungkin terjadi, mustahil gitu. Nah, realitas ini teman-teman itu kan sebuah masalah ya, masalah yang dapat menghambat perjuangan kita dalam meraih cita-cita gitu. Oleh karena itu kali ini kakak ingin membantu untuk mengatasinya, untuk dengan sharing-sharing nih dengan teman-teman gitu ya. Pada pertemuan kali ini kakak ingin menyampaikan sebuah kultum dengan berjudul kesabaran dan kebulatan tekad dalam meraih cita-cita akhirat. Harapannya dengan adanya kultum kali ini kita semua bisa kembali bersemangat nih untuk meraih cita-cita dan juga menjadi pejuang cita-cita yang tangguh gitu. Oke ya teman-teman? Gitu. Teman-teman sekalian, kakak ada sebuah kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali berdakwah kepada keluarganya beliau. Jadi ketika itu 3 tahun masa kerasulan Nabi, turunlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada keluarga-keluarga terdekatnya beliau. Upaya dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi itu dengan mengundang anggota keluarganya tuh untuk makan bersama di rumah gitu. Dicobanya untuk ngobrol gitu ya, bercengkrama dengan keluarga-keluarganya setelah makan. Lalu diajaknya mereka untuk ikut ajaran agama Islam gitu. Nah, setelah itu salah satu pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab itu dia langsung menyetop dan mengajak orang-orang yang hadir saat itu untuk pergi meninggalkan Nabi. Gagal deh percobaan pertama dakwahnya Nabi. Tapi Nabi nggak menyerah teman-teman. Nabi tetap mencoba. Diundangnya lagi anggota keluarganya Nabi untuk makan bersama di rumah. Diajaknya lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, cerita-cerita. Lalu diajaknya lagi mereka untuk mengikuti ajaran agama Islam. Nah, mereka lagi-lagi menolak dan ketika mereka bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Nabi gitu ya. Ali bin Abi Thalib yang kita kenal merupakan keponakannya Nabi, saat itu dia masih anak-anak ya, masih kecil sekali. Dia langsung berdiri dan berseru, "Rasulullah, saya ingin membantu engkau. Saya adalah lawan dari siapa saja yang engkau tentang." Nah, mendengar Ali, semua orang yang mendengar Ali berbicara seperti itu ya, itu langsung sebagian tersenyum. Tapi nggak sedikit juga dari mereka tuh yang tertawa, bahkan sampai terbahak-bahak gitu. Dan pergi meninggalkan Nabi dengan membawa ejekan gitu. Bisa-bisanya anak kecil masih umur 7 tahun gitu ya, kayak ngerti-ngertian aja ajaran yang dibawa Nabi. Bahkan dia menawarkan diri untuk membantu Nabi gitu. Kayak remeh sekali gitu ya. Dulu itu hal itu merupakan hal yang cukup memalukan bagi Nabi gitu. Tapi Nabi tetap gak menyerah. Nabi tetap berusaha lagi. Nah, kali ini Nabi mengarahkan seruannya ke masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy. Nabi naik nih ke Bukit Sofa.
Nabi kemudian bertanya dengan lantang di hadapan masyarakat Quraisy yang ada di hadapannya saat itu. Bagaimana pendapatmu sekalian jika aku memberitahu engkau bahwa di lereng bukit ini ada pasukan berkuda? Percayakah engkau? Lalu masyarakat Quraisy saat itu menjawab, ya engkau yang tidak pernah disangsikan. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Begitu kata masyarakat Quraisy kan. Lalu Nabi berkata, saya mengajak engkau sekalian sebelum datang kepadamu siksaan yang amat sangat berat. Ya Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Munaf, Bani Zuhra, dan seterusnya. Allah memerintahkan saya untuk memberi peringatan kepada engkau sekalian, keluarga-keluargaku, sebelum datang kepadamu siksaan yang sangat berat. Tidak ada satu bagian atau keuntungan yang dapat saya berikan kepadamu, melainkan engkau mengucapkan syahadat. Tiada Tuhan selain Allah. Mendengar itu, saat itu Abu Lahab ya, yang merupakan salah satu pemimpin masyarakat Quraisy saat itu ya, dia langsung berdiri dan berteriak, celakalah engkau Muhammad, untuk inilah engkau mengumpulkan kami. Lah, celaan ini saat itu sangat ngena kepada Nabi. Sungguh berat gitu untuk Nabi. Bahkan Nabi itu sampai terdiam, nggak bisa berkata apa-apa. Saking kayak nusuk banget gitu ya dibilang seperti itu, padahal dia niatnya berdakwah gitu. Namun teman-teman, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah kejadian itu Nabi itu berhenti berdakwah? Apakah setelah kejadian itu cobaannya itu berhenti gitu aja? Enggak kan ya? Justru cobaan itu semakin berat, tantangannya semakin tinggi, medannya semakin terjal gitu ya. Namun teman-teman, Nabi itu tetap bertahan, Nabi tetap bersabar gitu ya. Hingga akhirnya saat ini kita semua yang ada di forum ini bisa menikmati indahnya agama Islam yang kita ketahui saat ini. Itu semua berkat kesabaran dan kebulatan tekadnya Nabi saat berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam. Begitu. Oke, itu kisah yang pertama. Kakak ada lagi nih, kisah yang kedua. Kalau tadi mungkin kita udah cerita tentang sejarah Nabi, kita kali ini beralih sedikit ke cerita yang lebih riang, cerita fabel tentang seekor katak. Jadi pada suatu hari, ada nih sekumpulan katak-katak kecil, katak-katak mini yang sedang berlomba-lomba. Tujuannya adalah untuk mencapai puncak dari sebuah menara yang sangat amat tinggi. Gitu. Nah, para penonton pun penasaran kan, wah mereka langsung berbondong-bondong nih di samping menara. Penasaran ingin menyaksikan perlombaan itu, gitu. Tapi teman-teman, sebenarnya tidak ada satupun dari mereka itu yang percaya bahwa katak-katak kecil ini bisa berhasil mencapai puncak. Karena saking terjalnya, saking tingginya, dan katak-katak ini tuh kan kakinya kecil ya, mereka mana bisa gitu mencapai puncak. Nah, para penonton nih skeptis nih. Mereka walaupun menonton gitu ya, tapi tetap bertanya-tanya nih, nggak mungkin nih, mereka nggak mungkin gitu. Oke, pertandingan pun dimulai kan. Secara jujur, nggak ada yang nge-cheat, nggak ada yang curang, semuanya jujur. Lalu di tengah-tengah perlombaan itu ada aja nih yang bersorak gitu ya, oi, alah nggak mungkin bisa nyampe puncak itu, jalannya terlalu terjal, jalannya terlalu tinggi, nggak mungkin, udah menyerah aja gitu, kata seorang penonton. Ada lagi nih yang menyeru, oi, itu nggak ada kesempatan bagi kalian untuk menang, udah stop aja, udah stop, turun gitu. Katak-katak kecil yang tadi berlomba-lomba itu ya, mendengar perkataan itu, satu persatu mulai berjatuhan nih dari menara. Mereka mulai gugur satu persatu. Kecuali mereka-mereka yang masih semangat nih, masih tetap optimis, aku pasti bisa. Mereka pasti tetap berusaha untuk menaiki menara. Tapi penonton nggak berhenti dong sampai di situ aja. Ada lagi nih yang berteriak, "Woi, udahlah, turun aja, nggak ada gunanya. Kalian juga kecil-kecil kakinya, udah stop," gitu. Kata seorang penonton lain gitu. Nah, mendengar teriakan-teriakan para penonton itu, katak-katak kecil ini mereka mulai lama-kelamaan lelah. Akhirnya satu persatu mulai menyerah gitu.
kecuali teman-teman, kecuali satu kata kecil yang dia ini masih terus berusaha keras, masih terus aku pasti bisa, masih terus naik ke menara. Dan tidak disangka-sangka dialah justru yang menjadi satu-satunya kata yang berhasil mencapai puncak. Satu-satunya kata. Wah, semua kata langsung terkagum-kagum dong, penasaran nih, siapa sih ini? Si pemenang ini kok bisa dia menang ya? Padahal kita dari tadi capek, kita nyerah gitu. Kok bisa si pemenang ini dia menang gitu. Ditanyai kan dia, kamu kok bisa ya nyampe puncak itu? Padahal terjal loh, tinggi loh. Kok bisa kamu? Nah, si pemenang ini dia diem aja. Ternyata teman-teman, ternyata si kata pemenang ini dia itu tuli teman-teman. Jadi dia dari tadi tuh tidak bisa mendengar ketika penonton-penonton lain bersorak gitu ya, meneriaki para kata-kata yang sedang berlomba. Dia tuh tidak dengar apa-apa dan fokus dengan jalan yang dia naiki sampai akhirnya nyampe puncak. Sehingga teman-teman, kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi? Hikmahnya adalah kita tuh sebenarnya mampu loh. Kita mampu kalau kita fokus dan yakin dengan apa yang ingin kita capai gitu. Justru jadikanlah kegagalan-kegagalan kecil dan cibiran itu sebagai penguat yang menjadikan tekad kita justru semakin bulat gitu, bukannya semakin ciut gitu ya, tapi justru semakin bulat, semakin kuat begitu. Nah, dari dua kisah yang sudah kakak sampaikan tadi nih, kita tuh jadi tahu loh teman-teman, bahwa tidak ada permasalahan yang terlalu besar bagi kita ketika kita tuh punya kesabaran dan kebulatan tekad untuk menyelesaikannya. Seperti yang Allah tuangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani suatu kaum melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga teman-teman, dalam proses dalam perjalanan kita mencapai cita-cita kita tuh hendaknya jangan terlalu khawatir dan memperhatikan apa yang orang lain bilang ke kita gitu. Yang penting kita tuh fokus dan membulatkan tekad aja dan yakin bahwa kita tuh bisa mencapai cita-cita kita. Nah, kakak ada sebuah kutipan nih dari Henry Ford yang merupakan seorang pendiri Ford Motor Company yang memproduksi mobil Ford yang saat ini bisa kita temui di mana-mana. Dia pernah bilang begini, jika Anda berpikir Anda bisa, maka itu benar. Begitu pula sebaliknya, jika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka itu juga benar. Begitu ya. Sehingga teman-teman mulai hari ini, mulai detik ini di forum ini, yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa kita ini mampu loh, kita ini bisa meraih cita-cita kita bersama gitu ya. Tetaplah semangat teman-teman dalam meraih cita-cita mulia kita ini, membangun masyarakat thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya teman-teman yang bisa kakak sampaikan dalam kultum kali ini. Harapannya bisa kembali merecharge semangatnya teman-teman ya dalam meraih cita-cita dan menjadi pembangun masyarakat yang thayyibah, menjadi pejuang-pejuang cita-cita yang tangguh. Semoga cita-cita kita bersama tercapai ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget sih. Banyak yang mati. Gimana nih? Bukain.